Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, NIM 18220135. Di video kali ini saya akan mereview materi kedua mata kuliah Hukum Perusahaan, yaitu tentang badan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha itu adalah sekumpulan orang atau modal yang memiliki aktivitas bergerak di bidang perdagangan, dunia usaha atau perusahaan. Adapun menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, yaitu badan usaha milik negara atau milik daerah, kongsi, firma, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan berbentuk hukum usaha tetap. Dalam badan usaha tentu adanya pelaku usaha. Pelaku usaha itu sendiri merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pengertian pelaku usaha ini berarti ada dua bentuk pelaku usaha, yaitu orang perorangan dan badan usaha. Maksud dari orang perorangannya itu adalah setiap individu melakukan usahanya hanya seorang diri, contohnya itu seperti usaha dagang. Sedangkan badan usaha itu adalah kumpulan individu atau kelompok yang bersama-sama melakukan kegiatan usahanya. Nah, badan usaha ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, contohnya itu seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Sedangkan yang kedua itu badan usaha yang tidak berbadan hukum, itu contohnya seperti seperti persekutuan perdata, firma, dan CV. Ciri dan karakteristik dari badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya itu adalah badan usaha itu sendiri. Mengapa demikian? Karena badan usaha telah menjadi badan hukum. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Jadi, apabila suatu saat perusahaan itu mengalami kepailitan, maka kekayaan pribadi itu atau kekayaan dari para pengurusnya itu tidak ikut serta dalam melunasi hutang-hutang perusahaan tersebut, akan tetapi hanya menggunakan harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Terus yang ketiga itu, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya. Jadi apabila pihak ketiga ingin menuntut, maka bisa menuntut kepada perkumpulannya, bukan kepada individu. Sedangkan ciri dan karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum itu, subjek hukumnya itu adalah para pengurusnya. Terus yang kedua, yang bertindak sebagai subjek hukum itu adalah orang-orangnya. Dan yang ketiga itu harta kekayaan dalam perusahaan itu tidak terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau pendirinya. Jadi apabila suatu saat perusahaan itu mengalami kepailitan, maka harta kekayaan pribadi juga ikut serta dalam melunasi hutang-hutang perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Dalam Islam, usaha itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, akan tetapi usaha itu merupakan suatu ibadah. Dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka perlu adanya perantara, dan perantara usaha itu adalah badan usaha. Badan usaha Islam itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni lembaga bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu merupakan setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Jadi
lembaga ini itu harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, seperti menghindarkan dari perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu contohnya seperti riba, goror, doror, maksiat, dan barang-barang haram. Itu harus dihindarkan karena sifatnya haram. Dalam Islam ada yang namanya syirkah, yang artinya kerjasama. Syirkah itu ada beberapa macam, seperti syirkah abdan, syirkah inan, syirkah mudarobah, syirkah wujud, dan sebagainya. Prinsip-prinsip syirkah itu yang pertama, setiap syirkah harus menyertakan badan atau pengelola. Yang kedua, itu pembentukan dan pengembangan syarikah itu harus sepertujuan pihak-pihak yang terlibat. Dan yang ketiga itu adalah penghentian syirkah atau syarikah, yang mana syarikah ini berdiri dari dasar kepercayaan, kerelaan, dan amanah. Jadi akad syarikah ini bisa batal apabila salah satu pihak itu membatalkan, atau salah satu pihak itu meninggal dunia, ataupun salah satu pihak tersebut gila. Terus yang terakhir itu adalah pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian, dan ini berdasarkan atas kesepakatan yang telah dibuat pada saat melakukan akad syirkah tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya terkait dengan badan usaha. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.